وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang lelaki bernama Ali. Dulu, ia dikenal baik, sopan, dan sering membantu orang lain. Tapi waktu mengubah segalanya. Kini Ali lebih sering duduk di depan rumahnya, memandangi langit malam dengan tatapan kosong. Ia tak lagi ke masjid, tak lagi mengangkat tangan untuk berdoa. Dalam hatinya ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang dulu ia sebut iman. Malam itu, di bawah bintang yang redup, Ali bertanya dalam hati, apakah Allah masih mau melihatku? Beberapa tahun lalu, hidup Ali penuh cahaya. Ia rajin sholat berjamaah, mengajar anak-anak mengaji, dan selalu tersenyum setiap kali orang lewat. Tapi segalanya berubah ketika ujian datang. Usaha yang bangkrut, orang tua yang meninggal, dan sahabat yang mengkhianati. Sejak itu, hatinya keras. Ia berhenti percaya pada kebaikan, bahkan pada takdir. Kalau Allah mencintaiku, katanya dalam hati, mengapa semuanya harus diambil dariku? Hari demi hari, ia semakin jauh dari cahaya. Suatu malam, langit menangis deras. Ali berjalan tanpa arah, membiarkan tubuhnya basah kuyup. Di tengah jalan, ia melihat sebuah masjid kecil. Dari dalam, terdengar suara imam membaca ayat suci. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Kalimat itu menusuk hatinya. Air mata bercampur dengan hujan di pipinya. Untuk pertama kali setelah sekian lama, hatinya bergetar. Dalam masjid, sajadah basah, udara dingin, tapi ia tak peduli. Ia bersujud. Sujud pertamanya setelah bertahun-tahun meninggalkan sholat. Dalam sujud itu, ia menangis. Tangis yang dalam, yang datang dari hati yang sudah lama retak. Ya Allah, suaranya bergetar. Aku sudah terlalu jauh, tapi aku ingin pulang. Aku ingin Engkau menerima aku lagi. Ia tidak tahu, malam itu bukan sekadar malam biasa. Itu malam di mana langit ikut mendengar. Di langit, dua malaikat yang mencatat amal Ali saling menatap. Malaikat di sebelah kanan berkata lembut, "Saudaraku, malam ini, hentikan dulu catatan dosanya." Malaikat di sebelah kiri bertanya, "Mengapa?" Ia menjawab, "Karena ia sedang dalam perjalanan pulang menuju Rabbnya." Dan malam itu, tinta dosa berhenti menetes. Sujud Ali membuat langit menunduk dalam rahmat. Sejak malam itu, kehidupan Ali berubah. Ia mulai datang ke masjid setiap subuh. Duduk di saf paling belakang, menunduk, mendengarkan ayat demi ayat dengan hati bergetar. Ia tidak lagi mencari kesempurnaan, ia hanya berusaha untuk tetap di jalan yang benar. Ia mulai membantu tetangga, menyantuni anak yatim, dan meminta maaf pada orang yang pernah ia sakiti. Setiap langkahnya terasa ringan. Seolah Allah sedang memegang tangannya menuju cahaya. Ia menyadari, Allah tidak melihat masa lalumu, tapi langkahmu menujunya hari ini. Dalam setiap sujudnya, ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih, karena Engkau tidak pernah menolak hamba yang ingin pulang. Bulan sabit, selama Engkau masih bernapas, pintu ampunannya tidak akan tertutup. Karena rahmat Allah selalu lebih luas dari dosa siapapun yang mau kembali." Dari kisah Ali, kita belajar satu hal yang paling berharga, bahwa tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk disucikan, dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama hati masih mau menunduk di hadapan Allah. Kadang, kita terjatuh terlalu dalam kesalahan. Tapi justru dari dasar kejatuhan itulah,
kita menemukan jalan untuk kembali naik. Bukan karena kita kuat, tapi karena Allah tidak pernah menutup pintunya. Jangan tunggu sempurna untuk kembali, karena taubat tidak menunggu waktu, tapi justru waktu yang menunggu taubat kita. Mungkin malam ini, kamu merasa seperti Ali, jauh, lemah, dan penuh penyesalan. Tapi percayalah, selama kamu masih hidup, Allah masih menunggumu dengan kasih sayangnya yang tak terbatas. Bulan sabit kembalilah, sebelum catatan itu benar-benar berhenti, bukan karena taubatmu, tapi karena hidupmu telah berakhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan agar lebih banyak hati yang tersadar. Hati berkilau like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Agar kita bisa terus belajar bersama. Dalam kisah-kisah iman, taubat, dan harapan. Karena setiap kisah adalah cermin untuk jiwa kita.